Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya Allah subhanahu wa ta'ala, baik kenikmatan yang berupa sehat, kenikmatan keluangan waktu, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang insya Allah akan barokah. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengutip dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang kurang lebih artinya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di akhirat. Dan alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang hadir di sini, insyaallah semuanya telah menetapi dari dawuhnya, dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membaca Al-Quran. Dan insyaallah kita semua menunggu syafaat Al-Quran dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tad'una mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Lalu sahabat membalas perkataannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina la dirham lahu wa la mata'. Mereka, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Ternyata jawaban seperti ini tidak ingin dipun maksudkan, tidak yang diinginkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis-sholati was-siyami waz-zakati wa ya'ti qad satama hada wa qad fahada
wa akala mahada wa syafaka damahada wa dharaba hada fayati hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa inna faniyatul hasanatu qabla ayyufadama alaihi ukhida min khatayahum fa utrihat alaihi thumma tariha finnari. Lalu baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, membawa amal kebaikan puasa, zakat di zakat, sholat di sholat, puasa di puasa. Akan tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Nah, kalau diimplementasikan pada zaman sekarang ini, zaman modern ini, yang sering saya ungkapkan ketika menjelang pilpres itu adu domba di tahun-tahun politik 2003, 2024. Ini waktu-waktu saya, kalau tidak kita hati-hati, satu menimbulkan awalnya apa fitnah, karena saking cintanya kepada calon-calon pemimpin kita itu, akhirnya dengan mendapatkan informasi yang tidak pernah, saking terus menimbulkan fitnah sama sini. Sehabis fitnah mengadu domba. Nah, kalau ini diterus-teruskan bisa jadi pertikaian yang asal muasalnya tidak jelas, hanya karena fanatik yang berlebihan kepada calon pemimpin kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan puasa ini ketika kita menjalankan amal ibadah puasa, kalau sampai kita berbohong, maka pahalanya puasa kita kosong atau tidak mendapatkan pahala dari puasa kita. Enten nggih, hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan dahaga. Apalagi di bulan puasa mengadu domba. Ini yang tidak mendapatkan pahala amal puasa kita. Geruwe ngoten tok ya. Maka yang perlu kita perhatikan hadirin semua, dawuh atau perkataan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW perlu kita telaah, perlu kita sebagai introspeksi diri, supaya kita pada bulan puasa ini benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan-perbuatan yang zalim, yang kelak akan dihisab sesuai dengan dawuhnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menuduh orang lain. Yang saya utarakan tadi akhirnya menjadi fitnah karena tidak tahu kebenarannya. Ketika kelak kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang insya Allah banyak ini akan terkikis atau bahkan akan berkurang dosa kita lebih banyak dari amal baik kita gara-gara melakukan fitnah, menzalimi orang lain, membunuh dengan tanpa sebab atau menganiaya. Menzalimi orang lain itu termasuk yang terjadi tren zaman sekarang. Banyak pegawai yang korupsi. Andai kata korupsi ini bisa dikikis, insya Allah masyarakat akan makmur. Dan termasuk korupsi itu bagian dari zalim. Tidak hanya mencuri, tidak, sudah mencuri plus zalim. Ini yang jadi masalah. Padahal amal kita banyak, korupsinya banyak, amalnya juga banyak. Lah ini yang jadi masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan di tahun ini, bulan Ramadan yang penuh nikmat, bulan Ramadan yang penuh maghfirah, insyaallah dengan kita memperbanyak amal, dengan kita introspeksi diri. Bagaimanakah kelakuan kita? Sudah sesuai dengan dawuh-dawuh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah betul apa tidak? Sudahkah sesuai atau tidak? Kadang kita terlena. Jamaah di depan sendiri, baca Qur'annya fasih, tapi dengan tetangganya dia mboten akur. Kali tanggane mboten akur. Dengan tetangganya kita bermusuhan. Nah, ini yang menjadikan amal kita yang banyak tadi, yang sholat jamaahnya tertib, baca Qur'annya baik, sedekahnya lancar. Tapi kalau sampai dengan tetangganya saja tidak akur, ini menjadi indikator bahwasannya kita ternyata tidak meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ladang kehidupan kita hanya di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun fase kehidupan kita, yang pertama adalah fase kandungan. Kita dikandung ibu kita. Makanya kita itu kalau tidak hormat kepada ibu kita, kepada orang tua kita, ya bagaimana ingin mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang telah mengandung kita digambarkan seorang ibu atau seorang orang tua itu menghidupi 10 anaknya bisa, tapi belum tentu 10 anaknya mampu menghidupi satu orang tuanya, satu ibunya, atau satu ayahnya. Ini menjadi introspeksi diri. Bagaimana ingin mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala? Saya ada cerita, nyontang pun cerita betulan. Anaknya 6. Alhamdulillah keluarganya mampu semua, karena perantau berdagang mampu semua. Tapi ketika ibunya sakit, sudah tidak bisa apa-apa, saling lempar. Sopo sing gelem ngerawat ibunya, tidak ada yang mau. Padahal secara finansial mau. Yang terjadi adalah apa? Iren-irenan apa ibu-ibu. Jadi yang ada ini kok iren-irenan. Padahal keluarga mampu semua. Enten sing alasan, mboten enten sing nunggoni, enten alasan badannya kurang enak, ada alasan rumahnya berjauhan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi
introspeksi diri kepada kita, bagaimana kita mengaplikasikan ridho wa fi ridho walidayni, suhtullah wa fi suhti walidayni. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Bentuknya Allah atau laknatnya Allah bergantung pada laknatnya orang tua. Makanya pun hati-hati ketika panjenengan sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya sendiri, orang tua kita berjawab, bagaimana caranya di zaman modern ini kan enten WhatsApp, saged video call, kita tanyakan kabar orang tua kita, memohon restu orang tua kita, memohon doa orang tua kita supaya jalan kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sebanding, walaupun kita kaya, kita mampu, jasa orang tua tetap menjadi nomor satu. Karena di alam kandungan. Yang kedua, fase yang kedua adalah fase alam kehidupan. Ya, kita hidup di dunia ini. Panjenengan sedaya hidup di dunia ini adalah kunci sukses menuju dua alam berikutnya, ya ini alam barzakh dan alam akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ikhtanim khamsa qabla khamsin, sadaqaka qabla kharamika, wa sihataka qabla syaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faradaka qabla syaghlika, wa hayatika qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara. Yang pertama, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Alhamdulillah, kalau rumiyin niku dulu niku nggih rada kesat. Ketika masih sehat ngoten niku mripate dereng plus niku baca Quran niku arang-arang. Setelah sampun agak berumur 40, baca Quran itu nggih pun rada blureng-blureng ngoten. Sudah tidak seperti dulu. Padahal dulu ketika kita mau baca Quran, kita mau belajar, kita mau mutolaah, nggih insyaallah tersesehan. Tapi bareng sumur nggih niku lagi gelo, gelo. Dan umur itu tidak terasa, dari muda, anak-anak muda terus berkeluarga, keluarga belum kroso. Yang kedua adalah manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nggih, sinten sing sampun Pak, rematik Pak. Sampun wonten nggih. Sampun enten ingkang rematik, Bu? Alhamdulillah, berarti pun yuswa Bu nggih. Menika sampun gerang tenanan, segere arang-arang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tesih sehat, nyambut gawene aras-arasan. Setelah semakin tua, kewajibannya menafkahi keluarga semakin banyak, lagi merasakan ora iso nyambut gawe cekal. Tesih sehat, sholat jamaah nggih arang-arang, sholate dhewe golek cepet ngoten mawon. Jamaah kesuwen mlakune adoh. Ajeng sholat jaman cek sehat, cepet-cepetan jenglat. Barang sepun sepuh nggih ajeng ngadeg mawon nggih rekoso. Harus duduk sholatnya. Ini sebagai bahwasannya
dawuhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa umur itu sangat cepat, waktu itu berputar sangat cepat. Adapun yang ketiga, dawuh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang fakirmu. Kehidupan ini pasti berputar, Pak. Ada kalanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Ada kalanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala takarane sekedhik. Nah ini kalau ketika kita sudah mampu, kok awake dhewe tetap pelit metitil, kita arep ngetokke sedekah mawon rasanya abot, apalagi nanti ketika kita dalam keadaan fakir nggih saya abot. Padahal hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu amal ibadah kita akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal adalah sedekah jariyah. Nggih, masjid bangun, kita berikan semen walaupun 1-2 sak. Dan semen ini akan menjadi kesaksian. Kalau masjid itu masih digunakan, bangunan itu masih digunakan untuk sholat, untuk beribadah, kok kita sudah meninggal, maka amal ibadah kita dari sedekah kita akan terus mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaatkanlah perkara yang keempat, yaitu masa luangmu sebelum waktu sibukmu. Riyen tesih nom kegiatannya hanya sekolah, sudah bertambah umur bekerja, ujuk-ujuk diceluk pengajian, Pak mangke ngisi pengajian. Kalau dulu tidak sering mutalaah, ketika mau ngisi pengajian dia bingung, wah dan dadak buka-buka kitab melih, dadak cari-cari referensi lagi, karena podo lali kabeh. Bukan lali yang biyen ora tahu belajar, dulu tidak pernah mutalaah, ketika jabatannya masih jabatan rendah, tidak pernah belajar. Semakin berkembang jabatannya naik, waktu luangnya semakin sedikit. Kalau ketika masih waktu luangnya tidak kita gunakan dengan amal soleh, banyak membaca Al-Quran, banyak belajar atau mutalaah, pun kegiatannya semakin sibuk, maka pun benar sakit betul apa-apa, repot dengan urusannya. Makanya kita memang sejak dari kecil diambil dari dawuh dari Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan manfaatkanlah 5 waktu ini. Ternyata konsep hidup di dunia itu sangat mudah. Ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Kalau kita continue sregep dari awal sregep, insya Allah kelak ketika kita sudah repot dari kesregepan kita yang awal tadi, insya Allah akan membuahkan hasil. Ketika kita continue dari awal mau sregep membaca Quran, mungkin kan nek pun repot, bagaimana caranya bisa mengeluarkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Nek mboten panjenengan kulinake nggih kangelan. Pemeneh kalau di bulan di luar Ramadan niku jarang membaca Al-Quran. Bareng wis Ramadan semangat. Di bulan dilipat gandakannya amal. Hari pertama maca Quran 1 juz. Wah cepet banget. Setengah jam sampai 45 menit.
rada alon. Hari kedua 5 lembar. Hari ketiga 3 lembar. Hari keempat 1 lembar. Hari kelima sampai terakhir gandeng ora istiqomah bubar sekolah. Makanya ada dawuh ulama tadi al-istiqomah khairu min al-istiqomah. Ini menjadi introspeksi untuk kita. Kalau kita tidak kita biasakan sejak dari awal sedikit kulino, insya Allah kalau tidak kulino bakalnya mboten kulino ya akan merasa sulit. Tapi kalau kita terbiasa dari awal sudah membiasakan melakukan hal-hal yang baik, amal-amal yang soleh, beribadah sunnah-sunnah, alon-alon, insya Allah kelak kita akan mendapatkannya barokah dari keistiqomahan. Continue. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelima, dawuh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Panjenengan mangke ngertos mati ning kapan, Pak? Mboten. Ibu-ibu ngertos mboten, Bu? Mboten. Jadi kalau orang Jawa yang Jawa niku ngangge sanepan. Dipun sanepani gambarannya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada bunganya yang disebut manggar. Manggar nomor bunganya pohon kelapa. Manggar. Setelah manggar ada bluluk. Bar bluluk cengkir. Bar cengkir tegan. Bar tegan klopo. Niku sanepan. Wong Jawa niku nggih pokoke bangsa sanepan-sanepan. Dakwahnya dulu niku sanepan. Manggar tiba, bayi belum keluar dari rahimnya, keluran utawi napa meskeran, keguguran ada. Sudah keluar bayi berbentuk meninggal nggih kathah. Balita meninggal nggih kathah. Remaja meninggal nggih kathah. Kok enten sing sepuh banget wis umur 80 pundhut tidak diminta Allah Subhanahu wa taala, digambarke seperti klopo sing ora tiba-tiba teng dhuwur. Pohon kelapa niku nggih ada. Nggih cikal nanti metu. Kentos. Ini gambarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan hadisnya Rasulullah yang menika wau. Jagalah masa hidupmu karena itu benar-benar rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu kapan di jenengan kula sik ampun nggih Bu nggih. Sok ben mawon. Panjenengan riyen nggih ampun pun sok ben mawon. Jadi kita enggak tahu. Maka hikmah dari peringatannya Rasulullah Muhammad SAW menjaga hidupmu sebelum kematianmu, karena kalau kita sudah mati di alam barzah, di alam akhirat, kalau tidak bisa berbuat amal baik di dunia, maka nggih entene mung gelap. Lho aku mbiyen kok kaya ngono zaman urip. Ya penentuannya ya kita sekarang ini. Insya Allah kalau kita istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Nek cara Arabe, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan mungkin kalau orang sudah meninggal lajeng sholat itu nggih bukan mungkin. Maka sesuai dengan dawuhnya baginda Rasul, amal yang tidak terputus, sedekah jariyah, ilmu ingkang manfaat, yang ketiga
anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini nek kira-kira panjenengan sedaya mboten didik awake dhewe tidak didik anak kita, nggih mboten bakal dadi anak sing soleh. Nggih disekolahke pesantren. Sekolahke TPA biar mengenal agama. Lha kok nek sekolah pesantren dadi napa? Ini Pak Wakil Presiden pesantren. Dulu Gus Dur itu pesantren. Dan masih banyak menteri-menteri yang dari pesantren. Hadirin yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada pagi hari ini insyaallah membawa berkah, terutama Al-Fakir, mengingatkan Al-Fakir sendiri, dan insyaallah menjadi barokahnya kepada para hadirin. Kita saling mengingatkan insyaallah dalam realnya baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.